warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 6 SDI Al-Falah 2 pagi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi PAI kelas 6 ya. Sekarang kita udah masuk di bab 2 tentang Asmaul Husna. Ya, ada di halaman 23 sampai 27. Ya, boleh silakan disiapkan bukunya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita membaca Asmaul Husna dulu ya bareng-bareng ya. Bagi yang udah hafal bisa melancarkan, bagi yang belum hafal bisa kita hafalkan bareng-bareng. Semoga kita semua bisa hafal ya. Amin. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuun, Ya Ra'uf, Ya Ahadun, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya
puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Kembali bukunya, kita masuk di halaman 23. Yang bakal kita pelajari di sini Asmaul Husnanya itu ada 4 ya. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan juga Al-Baqi. Kira-kira udah pada baca atau belum nih bukunya? Buria berharap sih semoga udah pada baca, jadi insya Allah semuanya bisa langsung paham. Ya, kita ke As-Somad itu artinya Allah itu maha menjadi tumpuan dari semua makhluknya yang ada di dunia ini. Allah memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Allah tempat meminta semua kebutuhan, meminta semua permohonan, dan meminta semua harapan dari semua makhluknya Allah. Gimana sih cara kita meneladani As-Somad? Ya, pertama, kita harus menguatkan niat, tujuan, dan juga maksud yang akan kita lakukan. Terus yang kedua, tidak mengeluhkan kesulitan hidupnya kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa kesusahan, ya kita harus mengeluhnya itu sama Allah. Dan selanjutnya, kita tidak menghormati seseorang itu karena kekayaannya. Jangan karena orang kaya kita harus menghormatinya dia, karena tidak seperti itu ya. Di As-Somad ini ya, Allah berfirman di surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang udah yakin semuanya pasti udah hafal nih suratnya. Nah, artinya itu, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Muqtadir, Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah berkuasa untuk menjatuhkan sanksi dan melimpahkan rahmat bagi yang Dia kehendakinya,
dan Allah juga berkuasa untuk memberikan hukuman. Nah, hukuman Allah itu sangat keras, tetapi cintanya Allah itu sangat lembut. Allah berkuasa untuk melemahkan yang kuat dan menguatkan yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, serta memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia. Semua itu adalah kekuasaannya Allah. Gimana sih cara kita meneladani dari Al-Muqtadir, Allah Maha Kuasa? Pertama, kita harus yakin bahwa yang baik dan yang buruk itu berasalnya dari Allah. Manusia itu diperintahkan untuk taat dan beribadah kepada Allah. Nah, terus kita juga harus menggunakan kemampuan yang diberikan Allah untuk mengelola alam semesta, bukan malah merusaknya. Yang terakhir, kita harus menggunakan kemampuan kita untuk berbuat kebaikan dan juga kebenaran, bukan malah kebalikannya. Nah, ya, untuk surah Al-Asmaul Husna Al-Muqtadir itu ada di surat Al-Kahfi ayat 45. Nah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, yang artinya dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ada di dunia ini adalah semuanya kekuasaan Allah. Asmaul Husna ketiga. Oke, apa tuh? Al-Muqaddim, ya. Ada di halaman 25. Nah, Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan. Allah itu selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatan, mendahulukan peringatan sebelum siksanya Allah. Allah itu mendahulukan toharoh, ya, sebelum sholat. Toharoh itu bersuci, ya, sebelum sholat pasti kita bersuci atau kita berwudu. Dan Allah mendahulukan azan sebelum sholat fardu, ya. Jadi kita kalau mau sholat berarti kita harus nungguin azan dulu, nggak mungkin kita sholat tapi sebelum azan. Mendahulukan khutbah Jumat sebelum sholatnya, karena kan buat yang laki-laki pasti kalau untuk sholat Jumat harus mendengarkan khutbah Jumat dulu sebelum dia sholat. Mendahulukan zakat sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat itu wajib dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena kalau udah sholat Idul Fitri itu namanya bukan zakat lagi, ya, namanya sedekah. Dan yang terakhir, Allah itu mendahulukan sholat Idul Adha sebelum pemotongan hewan kurban. Nah, jadi kalau Idul Adha itu kurbannya itu setelah sholat Id, ya, nggak ada motong hewan kurban dulu baru sholat Idul Adha. Nah, cara kita meneladani Al-Muqaddim atau Allah Maha mendahulukan, pertama kita harus disiplin dalam ketaatan kita kepada Allah, mendahulukan yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan. Terus kita mengakhirkan yang diperintahkan Allah untuk dilakukan. Yang keempat, yang ketiga tadi itu mengakhirkan larangan Allah. Yang keempat itu mendahulukan yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Dan yang kelima, menhindarkan yang mendatangkan kemudorotan atau kerugian. Jadi kalau kita mendatangkan kerugian, mending nggak usah dikerjain. Tapi kalau misalnya dia mendatangkan kebaikan, harus kita kerjain. Untuk Al-Muqaddim, ya, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 18. Ya, yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Semoga kita semua terbebas dari neraka jahanam, ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Asmaul akhir yaitu Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Al-Baqi itu adalah sifat mutlak yang dimiliki oleh Allah. Keberadaan Allah itu kekal dan abadi, sedangkan kalau manusia itu tidak kekal. Nah, cara meneladani Al-Baqi, harus yakin bahwa Allah itu kekal
Yang kedua, sabar mengerjakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima ujian atau cobaan dari Allah. Al-Baqi ya, Allah juga berfirman di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhan kamu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, itulah Allah yang akan kekal dan abadi selamanya. Nah, sampai sini ya materi kita tentang Asmaul Husna. Semoga semuanya paham ya, amin. Oke, untuk kapan ya kita akan ulangan bab 1 ya online. Untuk linknya nanti bakal ibu kirim ke wali kelas saat pelajaran PAI. Ya, bagi yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu ya, latihan di bab 1 masih ditunggu, dan juga bagi yang mau mengirimkan hafalan surat mencicilnya silahkan juga, masih ibu tunggu sampai batas waktu yang sudah ibu infokan di minggu sebelumnya ya. Semoga kalian semua paham untuk materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.